Dia tidak terpancing dengan emosional yang sedemikian meledak. Saya akan berbagi pengalaman selama 19 tahun mendampingi sebagai seorang istri kepala. Ada satu pengalaman yang betul-betul sangat berkesan, seru bagi saya. Setiap gereja pasti mengharapkan ada pertambahan jiwa di dalam gereja. Demikian juga di tempat kami. Sehingga ke setiap kedatangan satu jiwa itu sangat memberikan sukacita dan juga memberikan suatu dorongan bagi kami, merasa senang lepas dari apa tujuan orang tersebut untuk datang. Nah, pernah kami mendapatkan seorang yang masih muda, dia bersemangat, energik, dan memiliki dampak yang kuat terhadap kaum muda di tempat ini. Dia datang dengan segala kepercayaan dirinya yang besar, dan pada saat itu saya juga berpikir bahwa wah, orang ini sangat potensi karena memiliki daya pikat dan pengaruh yang luar biasa, sehingga anak-anak muda dibangkitkan semangat dan juga mempengaruhi dengan situasi ibadah, karena penampilan dia, semangat dia juga membawa semangat. Itu adalah kesan awal pertama. Tapi belum lama setelah itu rupanya sudah mulai ada pergesekan-pergesekan, sampai ketika mulai mengatur dalam hal liturgi, mengambil keputusan tata ibadah, dan juga untuk siapa yang dilibatkan pelayanan. Disitulah saya sudah mulai melihat, wah ini sudah bukan lagi batas kewenangan dia. Dia sudah mulai mencoba untuk mengatur segalanya. Nah, awal dari situ saya mulai untuk mengkat apa yang menjadi pergerakannya, mewaspadai dan mengawasi, serta betul-betul mendengar setiap hal yang dia sampaikan kepada anak-anak muda. Suatu ketika anak-anak muda berkumpul, mereka merembuk apa yang ingin mereka lakukan dengan tujuan yang baik, yaitu memajukan, memberikan semangat dalam ibadah yang selama ini menurut dia adalah biasa-biasa saja. Dan itu tadinya memang positif, tapi ketika itu menjadi suatu keputusan yang buat dia secara pribadi sudah bisa dinaikkan di mimbar, tanpa persetujuan, tanpa pengetahuan seorang gembala yang adalah pemimpin di dalam gereja, maka saya tidak bisa mendiamkan hal itu. Pada waktu itu dia maju ke depan, seorang pemuda ini maju ke depan dan dia memberikan suatu pandangan bahwa sudah memutuskan mereka siapa yang bisa terlibat dalam pelayanan ibadah, kemudian bagaimana mereka punya rencana ke depan, dan itu menjadi seperti sebuah keputusan dia nyatakan di mimbar. Oleh karena itu, karena pada saat dia mengungkapkan itu suami sebagai gembala tidak ada di tempat, sedang ada pelayanan di luar, tentu saya sebagai istri yang mendampingi beliau, saya merasa wah, saya tidak bisa tinggal diam. Sehingga ketika itu sudah diumumkan, saya maju ke depan dan saya katakan ini bukan keputusan, tetapi ini usulan yang baik yang akan kami pertimbangkan. Karena Bapak Gembala tidak berada bersama dengan kami. Jadi ini perlu sebagai usulan yang bisa dirembuk oleh Badan Pengurus Jemaat bersama Pak Gembala. Nah, dari situlah awalnya dia tidak bisa bekerja sama dengan saya. Dan suatu saat minggu yang akan datang ada pembicara dari luar, dan kebetulan tema yang diangkatnya adalah tentang bagaimana kita menjadi orang Kristen yang harus semangat berkobar, dan kobar-kobar itu berulang-ulang dinyatakan, rupanya itu betul-betul membakar, ya, membakar situasi ibadah. Satu pelajaran yang saya ingin sampaikan kepada saudara Bapak Ibu semua, bahwa sesuatu hal yang semangat itu juga perlu kita uji, tidak selalu baik. Nah, saya melihatnya adalah ketika ada
eh, kesaksian pujian yang tidak seperti biasanya. Saya sudah merasakan ada suasana-suasana yang tidak mendatangkan damai sejahtera. Saya sudah berusaha untuk berdoa membawa suasana itu supaya seperti biasa dirasakan hadirat Tuhan, tetapi tidak bisa. Saya merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tuhan kasih suatu kepekaan rohani bahwa ada hal ganjil, ada yang tidak berasal dari Dia, bukan dari Roh Tuhan. Sehingga itu dirasakan tidak hanya saya sendiri, dan kebetulan pada waktu itu ada dua mahasiswa weekend juga. Mereka juga merasakan hal yang sama dengan topik yang pembicara yang begitu membakar, rupanya betul-betul membakar, sehingga ketika selesai persekutuan, tiba-tiba mimbar itu dipakai untuk ajang menceritakan, mencela ketidakpuasan dia dengan kata-kata yang tidak sepantasnya, sehingga majelis otomatis langsung mengambil alih untuk dia diminta turun dari mimbar. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa suasana ibadah tidaklah harus dikendalikan oleh pemimpin. Terkadang setan pun bisa bekerja di antara umat, di antara jemaat untuk mengacaukan suasana ibadah dengan hal-hal yang tidak dari Tuhan. Ini adalah peristiwa yang sangat berkesan, yang tidak terduga, tetapi saya melihat di situ bagaimana Tuhan bisa membukakan kepada kami siapa yang menjadi lawan kami, ya, dalam arti pendukung kami dalam pelayanan, dan siapa yang memberontak dan tidak di pihak kami. Itu betul-betul peristiwa itu menjadi sesuatu yang jelas sekali. Tuhan berikan garis untuk memisahkan siapa yang ada di pihak kami dan siapa yang melawan kami. Nah, Bapak Ibu Saudara, dari situlah saya juga bisa melihat bahwa penguasaan diri sangat perlu. Ketika kita sebagai pemimpin rohani, kita mengikuti suasana yang seperti demikian terjadi, maka saya yakin akan merusak segalanya. Tapi saya bersyukur suami saya sebagai seorang gembala pada waktu itu, dia bisa menguasai diri, dia tidak terpancing dengan emosional yang sedemikian meledak, yang justru mempengaruhi ada beberapa majelis untuk supaya suami saya bertindak. Tapi saya bersyukur suami saya bisa menahan diri sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di dalam gedung gereja ini. Dan gereja bukanlah tempat yang betul-betul bisa menghindari kita dari perselisihan. Di dalam gereja pun bisa ada perselisihan. Gereja bukanlah tempat terdiri dari malaikat-malaikat yang suci, tapi gereja bisa juga ada malaikat-malaikat yang menjelma, yang sebenarnya adalah iblis yang memakai untuk mengacaukan. Jadi kita sebagai seorang pemimpin rohani, kita harus waspada bahwa di dalam gereja bukanlah malaikat, tetapi kita betul-betul harus bisa bergantung kepada Tuhan yang adalah kepala gereja. Karena Tuhanlah yang tidak akan tinggal diam. Ketika ada hal-hal yang tidak beres, pasti Tuhan akan segera bereskan. Dan itu terjadi. Setelah itu membuat jemaat juga memang sempat goncang. Tapi kami bersyukur Tuhan memberikan kekuatan kepada suami, dan saya sebagai istri juga bisa mendampinginya untuk berkunjung satu demi satu supaya suasana itu bisa diredam, juga supaya suasana itu kembali bisa damai. Itu pengalaman saya bagaimana mengatasi penguasaan diri ketika ada tantangan, ada bentrokan, ada orang yang betul-betul memancing emosional kita. Jadi jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi andalkanlah Tuhan sambil kita tetap berdiam. Karena ketika kita lebih banyak berbicara dan kita bertindak, maka tidak akan menyelesaikan masalah. Saya betul-betul belajar dari pengalaman ini. Kemudian saya juga ingin membagikan bagaimana Tuhan memelihara kami selama ini. Bapak, Ibu, Saudara, saya punya prinsip dalam pelayanan bahwa dimanapun Tuhan tempatkan saya melayani, saya hidup bukan dari orang yang saya layani. Tuhan bisa pakai
memang bisa pakai untuk orang yang saya layani untuk menghidupkan kami, menghidupi kami. Tetapi Tuhan bisa juga memakai orang di luar kami untuk mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Sehingga kami tidak pernah menuntut untuk orang yang kami layani harus memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kami. Tidak. Kalau Tuhan gerakkan mereka, oke, kami bersyukur Tuhan yang akan memberkati mereka. Tapi kalau Tuhan menggerakkan orang di luar kami bersyukur orang itulah yang akan menjadi berkat bagi kami. Suatu saat kami kedatangan orang dari Jogja yang mau membuka usaha di tempat ini. Kemudian mereka membutuhkan salah satu karyawan, kalau bisa adalah orang yang ada di Purwokerto. Nah, kebetulan sebelumnya kami kedatangan ada orang yang memang sedang mencari pekerjaan. Jadi orang ini juga menceritakan bagaimana dia terbiasa untuk ada di pemasaran. Kebetulan ini juga membutuhkan orang yang ada di pemasaran. Jadi kami pikir itu sesuatu yang bukan hal yang kebetulan. Sehingga kami katakan, oke, kami akan perkenalkan orang itu. Nah, sejak itulah orang yang sedang mencari pengusaha ini yang mau membuka usaha di Purwokerto, dia menjadi berkat bagi kami. Selama kami belum tercukupi, Tuhan memakainya dengan mengirimkan uang, dititipkan kepada dia yang menjadi karyawannya di sini. Untuk beberapa lama Tuhan kirimkan melalui dia. Kemudian pernah juga kami kedatangan dengan orang yang tiba-tiba datang di tempat ini karena kebetulan dia membeli beberapa lokasi tanah di tempat ini untuk menjadi tempat usahanya, sehingga dia mengatakan karena dia melihat ada gereja di sini, karena dia juga anak Tuhan, dia merasa terbeban untuk ikut mendukung pelayanan di mana ada di sekitar tempat dia usaha. Bahkan sampai sekarang untuk momen-momen tertentu dia datang untuk memberikan dukungan dalam bentuk dana bagi kami yang buat kami tidak kecil, dan itu sangat menolong bagi kami.